Oki and welcome back to my channel. 안녕하세요, 저는 Oki입니다. Di video kali ini aku bakalan coba bikin video yang berbeda, yaitu bukan yang ngajarin kalian, tapi aku bakalan nebakin kalian, oke? Jadi, buat apa belajar bahasa Korea kalau misal kita nggak main quiz-quiz, ya kan? Jadi, di sini aku bakal ngasih kalian 10 quiz tentang bahasa Korea dan kalian harus milih itu yang benar yang mana. Don't worry, aku bakalan ngasih keterangan kenapa itu yang benar. Jadi, kalian nggak keluar dari video ini cuma main tebak-tebakan doang tapi nggak ngerti kenapa itu jawabannya benar, oke? Jadi, stay tune. Pause video ini dulu untuk subscribe dan hit the notification bell karena setiap hari Selasa dan hari Jumat aku bakalan ngasih kalian video-video tentang bahasa Korea. Oke, aku udah pindah ada di sebelah sini, jadi kalian bisa milih jawabannya yang ada di sebelah sini, oke? Yang pertama adalah 기억해줘. 기억해줘. Tolong ingatlah. Please ingat-ingat dong. 기억해줘. 기억해줘. Udah pilih? Yang mana yang benar? Tada! Ini yang benar. Aku mau ngasih tahu kalian kenapa 기억해줘 yang benar adalah seperti itu. Jadi, ini berasal dari kata 기억하다. 기억하다 yang artinya mengingat. 기억하다 adalah kata dasar. Ketika 기억하다 hanya kalian hilangin, 기억하 hanya jadi he. 기억해. 기억해. Ingatlah. Nah, 초 itu emang tulisannya kayak gitu. 초 adalah please. 기억해줘. 기억해줘. Please, ingatlah. Ingatlah, please. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah 물이 맛있어요. 물이 맛있어요. 물이 맛있어요. 물이 맛있어요. Airnya enak. Airnya enak kok. Airnya enak kok. Nah, kalian udah kepikiran yang mana yang benar? Dan ini yang benar. Nah, jadi muri itu berasal dari kata mul. Artinya adalah air. Kita tambahin i karena kita mau ngomongin kalau subjeknya itu adalah air. Yang kita ngomongin enak itu air, bukan yang lain tapi air. Muri. Kenapa ini muri? Bukan mul-i. Nah, itu karena 받침 real ketemu dengan ing, jadinya bacanya adalah dia ikut ke sebelahnya, jadi muri. Bukan mul-i, tapi muri. Nah, 맛있어요 itu berasal dari kata mat yang artinya rasa. Tapi ketika mat ini bergabung seperti 맛있다, 맛있다, 맛있어, 맛있어요, artinya adalah enak. Nah, jadi artinya adalah airnya enak. Oke, kita lanjut ke nomor 3. 나랑 결혼할래? 나랑 결혼할래? 나랑 결혼할래? 나랑 결혼할래? Kamu mau menikah denganku? 나랑 결혼할래? Udah kepikiran belum mana yang benar? Cacan, ini yang benar. Nah, kalian pasti bingung kenapa 결혼. 결혼 tulisannya adalah seperti itu. Karena 결혼 di sini aslinya adalah seperti ini tulisannya. 결혼. Tapi ketika di situ ada hit, 결혼 ini. Hit itu lebur. Jadi dia tuh kayak gak ada. Makanya bukan 결혼 atau 결혼, tapi 결혼. 결혼. Hanya kan kayak lebur gitu kan. Udah kayak gak ada huruf hanya kan. Nah, itulah kenapa tulisannya adalah 결혼, tapi bacanya adalah 결혼. Nah, kalian juga pasti bingung 할래 itu 할래 atau 할래. 할래. 할래 atau 할래. Nah, ini adalah 할래. 할래 pakai yang bukan ya. Makanya tulisannya adalah 결혼할래. Selanjutnya yang keempat adalah
맞아. 미안해. 맞아. 미안해. Benar. Aku minta maaf deh. Aku minta maaf. Benar. Aku minta maaf deh kalau gitu. Nah, yang benar seperti apa? Catat. Nah, ini kalian juga pasti bingung apakah ini tuh maja tuh tulisannya kenapa sih kok matcha tapi bacanya maja. Kalau kalian lihat videoku yang sebelumnya di sebelah sini, kalian pasti udah tahu kalau misal ketika ciut ketemu iyang itu bacanya adalah ciutnya ikut ke iyangnya. Jadi bacanya seolah-olah seperti maja meskipun tulisannya adalah matcha. Maja. Miane. Nah, ini bacanya bukan mianhe tapi miane. Miane. Karena hitnya di situ lebur. Miane. Hit itu sering banget lebur, makanya kalian kalau baca mianhe jangan mianhe tapi miane. Miane. Tapi kalau kalian mau emphasize sebenarnya juga nggak apa-apa. Kalian bisa bilang mianhe. Mianhe. Tapi yang jelas kalian harusnya ngomongnya adalah miane. Oke, yang kelima adalah 잘 있었어요? 잘 있었어요? Apa kabar Anda? Jadi ini tuh apa kabar, tapi versi formal. Jadi kita ngomongnya ke orang yang lebih tua. Apa kabar Pak atau Bu? 잘 있었어요? How's your day? How's life, sir, ma'am? 잘 있었어요? Udah ketemu belum jawabannya? Oke, jawabannya adalah canan, seperti ini. Nah, kalian dengar gak sih kalau misal aku tadi tuh ngomongnya kalau misal dipatah-patahkan itu jadinya 잘 있었어요? Tapi pas aku gabungin atau ngomongnya cepet 잘 있었어요? 잘 있었어요? Jadinya R kan? Nah, ini tuh jangan bikin kalian bingung apakah ini tuh baca L atau R, karena emang di Korea itu nggak ada yang namanya R atau L yang fix, adanya adalah real. Dan real ini bisa jadi R, bisa jadi L, makanya kalian tuh kalau belajar jangan setengah-setengah, kalian harus tahu kapan dia bunyinya R, kapan dia bunyinya L. Tapi ketika kalian ngomongin cepet, jadi realnya kan ketemu iyang tuh selanjutnya, ketemu iyang terus ada I. Nah, makanya realnya itu ganti ke iyang, jadinya adalah R karena dia posisinya bukan di bawah lagi tapi di atas. Nah, makanya dia itu kalau kalian cepat ngomongnya adalah 잘 있었어요? 잘 있었어요? 잘 있었어요? 잘 있었어요? Nah, tapi kalau kalian ngomongnya patah-patah, itu jadinya 잘 있었어요? 잘 있었어요? Nah, itulah kenapa kalian harus belajar 받침 ya. Kalian bisa cek video di sebelah sini kalau kalian pengen tahu 받침 itu apa, oke? Selanjutnya adalah 있었어요. Kalian jangan bingung kenapa dia itu sang siotnya ada banyak banget sih, kayak kenapa dia di bawah siotnya itu banyak banget, sang siot. Nah, karena emang itu aslinya adalah seperti itu. Jadi kalian jangan bikin kayak oke, aku pindah sang siotnya di atas jadinya iso soyo gitu, enggak. Jadi emang kalian tahu kan iso itu artinya ada dan isoyo adalah ada dalam bahasa formal, dan di sini isoso atau isosoyo ketika menemani 잘 jadinya 잘 있었어요, artinya adalah apa kabar. Nah, jadi ini tuh emang harus kalian hafalin. Tapi kalian kalau misal udah sering banget belajar bahasa Korea, kalian pasti tahu kalau misal 잘 있었어요 itu tulisannya kayak gimana. Jadi kalian jangan bikin ngawur tulisannya seperti yang di atas ini yang salah. Kalian harus nulisnya dengan benar, oke? Tapi untuk first timer, kalau kalian nulisnya salah itu nggak apa-apa banget malah. Itu bukti kalau misal kalian tuh belajar nulis. Aku malah nggak terlalu suka sama kalian kalau kalian nggak belajar nulis, guys. Kalau misal kalian nggak pernah bikin kesalahan seperti ini, tiba-tiba kalian udah bisa jawab yang benar, aku ragu kalian belajar nulis, ya. Jadi kalian jangan berkecil hati kalau misal kalian banyak yang salah. Itu tanda bahwa kalian belajar. Oke, kalau misal kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk tulis komentar di bawah supaya aku bikin lebih banyak lagi. Dan aku mau pindah ke tengah dulu.
Oke guys, jangan lupa untuk like videonya kalau kalian suka. Dan kalau kalian barusan datang ke channelku, jangan lupa untuk subscribe. Dan anyway, subscribe itu gratis. Dan hope you guys have a great day and a great week. And don't forget to fight for your dreams. 안녕. 공부 잘해, 친구들.